Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin, peserta program beasiswa Mandiri Bimba dari Jakarta. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video kelima yang diberikan oleh Ibu Tasya Katlia. Untuk pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang lebih menekankan atau hampir sepenuhnya bermain, namun diselipkan pembelajaran di dalamnya. Kita harus menerapkan proses bermain sambil belajar pada anak usia ini karena masa anak-anak adalah masa bermain. Namun kita perlu membimbing dan memberi proses belajar di sela waktu bermain agar tertanam jiwa pembelajar di anak sejak usia dini. Nah, kegiatan bermain sambil belajar untuk anak ini dapat kita temukan atau kita dapatkan di Bimba AIUEO, di mana proses bermain sambil belajar sendiri di Bimba adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya dengan bermain, yaitu melakukan permainan yang konstruktif atau secara bertahap, dan permainan yang edukatif atau permainan yang memiliki kurikulum tersendiri yang sudah disesuaikan. Nah, contohnya ini bermain sambil belajar di Bimba adalah dengan bermain menggunakan lagu Bimba, menggunakan bahasa Bimba, dan juga modul yang tersedia di Bimba AIUEO sendiri. Nah, untuk durasi belajarnya ini di Bimba ada dua, yaitu adalah Bimba AIUEO Interview dan Bimba AIUEO Tatap Muka. Untuk di Bimba AIUEO Interview sendiri, durasi pertemuannya dalam satu minggu adalah 3 kali pertemuan, dan satu pertemuannya berdurasi 40 menit. Sedangkan untuk di Bimba AIUEO Tatap Muka, dalam satu minggu sama 3 kali pertemuan, dan untuk durasinya adalah 50 menit per pertemuan, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba adalah cara yang diterapkan di Bimba AIUEO dalam proses bimbingan minat baca dan belajar anak. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan juga 1 metode penunjang. 3 metode utamanya adalah yang pertama yaitu fun learning, yang kedua adalah small step system, dan yang ketiga adalah individual system. Dan satu metode penunjang yaitu adalah variation skill. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fun learning. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya atau 100% menyenangkan bagi anak dan bisa memberikan kenyamanan serta kebahagiaan bagi anak itu sendiri. Nah, proses pembelajaran yang fun learning tidak boleh sedikit pun menyelipkan atau tidak boleh sedikit pun membuat anak merasa terpaksa. Nah, di sini motivator harus mampu memberikan pengalaman positif bahwa belajar adalah suatu proses yang menyenangkan sehingga anak sangat tertarik, senang, dan bersemangat untuk belajar. Nah, tujuan dari adanya metode fun learning adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik atau menimbulkan minat belajar dari dalam diri anak itu sendiri, sehingga anak menjadi senang belajar dan tidak menjadikan belajar sebagai suatu beban dalam hidupnya. Nah, dalam hal ini, motivator bertanggung jawab penuh untuk menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya fun learning. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengajak anak berdialog, bernyanyi, berdongeng, dan juga bermain bahasa Bimba. Setelah itu, motivator juga bertugas untuk mengoreksi. Selanjutnya, kita harus melakukan evaluasi ekspresi anak agar kita dapat memastikan apakah anak tersebut senang, merasa bahagia, dan juga nyaman terhadap proses bermain sambil belajar di Bimba AIUEO. Tugas kepala unit sendiri adalah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penerapan fun learning yang dilakukan oleh motivator, seperti itu. Dan di sini kita harus menciptakan proses fun learning ini setiap saat agar anak merasa senang untuk belajar atau bermain sambil belajar dan tidak menjadikan itu suatu beban.
Dan cara penerapannya, agar kita dapat menerapkan fun learning, maka kita wajib menerapkan small step system dan juga individual system. Karena sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba ayat keempat, yaitu bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Nah, yang kedua adalah small step system. Small step system adalah proses pembelajaran atau proses belajar yang dilakukan secara yaitu sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan dari masing-masing anak tersebut. Nah, tujuan diadakannya atau tujuan adanya metode small step system ini adalah agar proses belajar yang menyenangkan tercipta. Seperti itu. Untuk cara penerapan small step system sendiri adalah dengan wajib menerapkan individual system, yaitu adalah membimbing anak sesuai dengan keadaan anak masing-masing, serta motivator harus mengetahui kemauan dan juga kemampuan anak tersebut, sehingga dapat memberikan kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan juga kemampuan anak tersebut. Yang ketiga adalah individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nah, di sini artinya anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar, dan motivator berperan memberikan motivasi serta apresiasi kepada anak agar anak semangat belajar dan semangatnya meningkat dari hari ke hari, serta memfasilitasi atau memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, tujuan diadakannya atau tujuan dari adanya metode individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Cara penerapan individual system sendiri adalah dengan cara tidak memperlakukan anak secara klasikal atau tidak menyamaratakan dari anak yang satu ke anak yang lainnya. Adapun cara yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, motivator dapat atau harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya dan melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing. Yang motivator harus mencari tahu kesukaan anak didiknya tersebut. Nah, yang ketiga adalah kita harus berada nih sebagai motivator, kita harus berada satu langkah di depan anak agar kita dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang keempat adalah kita yang harus mengerti anak tersebut, bukan anak yang harus mengerti kita. Dan yang terakhir adalah memberikan reward serta evaluasi ekspresi agar kita dapat mengetahui apakah anak itu senang dan bersemangat dalam kegiatan bermain dan belajar. Nah, yang keempat adalah metode penunjang, yaitu adalah variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus divariasikan aspek belajar dan kegiatan belajar yang meliputi, di sini ada 3 aspek, yaitu aspek kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan juga kemampuan psikomotorik. Yang pertama, kemampuan afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perasaan atau hati. Di sini kegiatannya contohnya seperti bernyanyi, bermain, berdialog, berdongeng, dan juga bercerita. Nah, untuk kemampuan kognitif sendiri yaitu berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti contohnya berhitung dan juga membaca. Nah, yang terakhir adalah kemampuan psikomotorik, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Nah, di sini psikomotorik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu psikomotorik halus dan psikomotorik kasar. Psikomotorik kasar adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki. Contohnya seperti menangkap, melempar, menari, berlari. Dan di sini untuk motorik halus sendiri yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan, seperti mewarnai, menarik garis, menulis, dan juga kegiatan lainnya. Nah, dalam di Bimba IUEO ini kita mengasah kemampuan psikomotorik halus anak dalam proses belajar. Nah, di sini karena agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik,
bersemangat dan antusias dalam kegiatan belajar, kita harus menerapkan variation skill ini. Karena anak cenderung memiliki rentang konsentrasi yang rendah, mudah teralihkan dan cepat bosan terhadap suatu kegiatan. Seperti itu. Cara menerapkan variation skill adalah dengan cara memvariasikan aspek afektif, aspek kognitif, dan juga psikomotorik. Namun kita juga perlu menghindari kegiatan secara berturut-turut dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak sangat menyukai kegiatan tersebut. Nah, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.